上的各位爸爸妈妈，还有各位同学们，大家好，欢迎收看这次的 MM Show。那老师，今天我们都穿得很喜庆哦。对呀。Kita pakainya merah-merah ya, Laus ya. Ada apa dengan pakaian kita, Laus? Itu dia. Biasanya kalau kita pakainya merah-merah, kita biasanya dibilang sama orang kita suka Imlek ya. Nah, betul itu Laus. Imlek ya. Nah, dalam rangka memperingati Hari Raya Imlek, maka MM Show kita kali ini mengambil sebuah tema yang berjudul Chinese Contest. Ya, Chinese Contest. Nah, perayaan Imlek tahun ini sepertinya sedikit berbeda ya, Laus ya? Ya, betul dia itu. Sangat berbeda. Nah, biasanya kalau dalam perayaan Imlek, salah satu budaya, kita akan mengadakan painian ya, silaturahmi ke rumah saudara kita. Nah, namun karena sekarang masih dalam keadaan masa pandemi, kita hanya bisa di rumah saja. Nah, ini tidak mengurangi rasa atau makna dalam perayaan Imlek ya, meskipun kita tidak langsung secara langsung ke rumah ya, ke rumah Lause atau apa gitu ya. Saudara. Tapi kita bisa juga mengadakan secara virtual ya. Betul sekali ya. Nah, oke. Jadi, Lause, kita sudah lama nih memperingati Imlek ini. Jadi kira-kira kita semua sudah pada tahu belum ya? Kenapa ataupun asal-usul dari perayaan Imlek ini? Oke, nah ingin lebih tahu, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini yang berjudulkan Asal-usul Perayaan Imlek. Mari kita saksikan bersama. 春节的来历，很久很久以前，在一个深海里，有一只叫做年的怪兽。它头上长着触角，非常凶猛。我叫年，我最喜欢吃小动物和人啦。到了除夕，我就可以吃好多小动物和人，我又可以吃得饱饱的啦。除夕到了，桃花村的人们正上山避难。从村外来了个乞讨的老人。行好，给点吃的吧。快离开这里吧，我们都要去避难了。一个正在锁门的青年说。一位老婆婆看见了，拿了几个馒头给老人。老婆婆说，拿去吃吧，吃完赶紧去山上避难吧。老人摸了摸胡须，笑道，婆婆，若让我在家待一夜，我一定把年兽赶走。老婆婆见劝说不动，就先走了。老婆婆离开后，老人在婆婆家的门上贴了大红纸，蜡烛也全部点燃了。到了晚上，年兽来了。年看到了婆婆家红红的、亮亮的，浑身一抖，大叫了一声：“好刺眼的红色！我要给它毁掉！”说着，就向婆婆家扑了过去。这时，院内突然传来砰砰啪啪的响声，年吓得浑身发抖地说：“好可怕呀！我再也不敢来了。”第二天是正月初一，当人们从深山回到村里时，发现村里安然无恙，这才恍然大悟，原来白发老人是帮助大家驱逐年兽的神仙。从此每年除夕，家家贴红对联，燃放爆竹，户户烛火通明，守更待岁。初一一大早还要走亲串友，道喜问好，这风俗越传越广，成了中国民间最隆重的传统节日。小朋友们常常说的过年，年就是指故事中的怪兽了。这也是为什么正月初一过新年的时候，家家户户都要贴对联、放爆竹的原因了。
Oh, ternyata asal-usul perayaan Imlek adalah berasal dari seekor monster yang bernama Nian. Nah, di sebuah desa ya. Nah, Nian ini dia hanya akan bangun setahun sekali, dan untuk memangsa para manusia yang ada di desa tersebut hanya sebagai untuk dia bisa kenyang. Nah, namun Nian ini dia memiliki sebuah kelemahan, yaitu Nian ini dia akan takut segala sesuatu yang berwarna merah dan suara yang sangat keras ya. Maka dari orang-orang desa tersebut ya, sehari sebelum Nian itu bangun, mereka sudah menempelkan warna merah yang di depan pintu semuanya, dan memasang lampion segala macamnya ya. Oke, nah jadi maka ini menjadi sebuah tradisi atau budaya tradisi turun temurun sampai sekarang. Maka setiap perayaan Imlek yang di hari pertama kita harus memakai baju merah ya, mendapatkan angpau yang merah, terus tempel tui lien yang di depan pintu serta lampion. Nah, juga perayaannya sebelum satu hari sebelum Imlek kita akan memainkan juga petasan atau mercun atau kembang api. Nah, itu dia, ini menjadi sebuah tradisi asal usul dari perayaan Imlek. Nah, selanjutnya itu akan dipandu oleh Lause Wilson, akan membawakan sebuah tutorial cara membuat sebuah chun chuanghua atau tempelan dinding ya kan, di rumah peserta didik semua di rumah. Kalau setiap perayaan Imlek kita di rumah, di dinding kita mesti ada tempelan yang warna merah, yang fula, chun, hai su sama de. Ya, itu dia, itu adalah namanya chuanghua, dan berikut ini akan dipandu oleh Lause Wilson. Mari kita saksikan bersama. Oke, halo anak-anak semua, peserta didik dan papa mama yang di rumah. Nah, pada kesempatan ini Lause akan menunjukkan sebuah tutorial untuk membuat chuanghua. Nah, di mana chuanghua ini merupakan sesuatu tradisi ataupun budaya yang sudah turun-temurun diwariskan. Nah, sampai sekarang Lause yakin di rumah anak-anak semua pasti setiap kali menjelang Imlek pasti akan menempelkan chuanghua. Nah, akan tetapi chuanghua yang sekarang anak-anak semua atau papa mama tempel di rumah itu udah pasti merupakan hasil pabrik dan hasil mesin. Nah, pada dulunya sebenarnya chuanghua ini langsung digunting oleh tangan manusia, tangan kita ya. Nah, kali ini Lause akan mengajarkan ataupun membagikan tutorial untuk menggunting chuanghua yang sangat sederhana sekali. Nah, bahan-bahannya ada origami ya, origami ukuran apapun boleh, tapi disarankan yang besar ya. Oke. Nah, selain itu ada juga alat untuk tulis dan menggambar ya. Ini Lause di sini menggunakan pensil dan juga penghapus. Nah, kalau anak-anak mau menggunakan pena juga boleh, akan tetapi nanti pastinya susah untuk menghapus ya. Nah, yang satu lagi itu adalah gunting. Nah, akan kita gunakan untuk menggunting ya. Dan terakhir ya, kita juga bisa mempersiapkan HVS putih. Oke, nah kita mulai. Kita ambil satu origami. Kebetulan Lause sudah ambil satu. Oke, langkah pertama adalah kita harus melipat origami ini menjadi dua bagian. Ya, oke, kita lipat rapi menjadi dua bagian. Ya, dua bagian ya. Oke, nah setelah itu kita akan mulai menggambar pola, ya. Oke. Baik, kita menggambar pola. Untuk polanya, anak-anak semua bisa lihat juga di sudut bawah, ya. Oke, kita menggambarnya harus pelan-pelan. Nah,
disarankan anak-anak bisa juga menggunakan penggaris ya supaya ukurannya dan juga lebarnya itu bisa rapi ya dan sama. Oke, nah ini polanya sudah selesai sebagian. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah kita akan menggunting sesuai dengan garis yang sudah kita buat. Oke, mari kita gunting ya. Nah, baik, setelah menggunting, kita akan mendapatkan bentuk seperti gini. Nah, setelah itu kita tinggal membuka. Nah, satu Chonghua yang sederhana dan gampang sudah bisa kita dapatkan. Nah, sebenarnya Chonghua ini sangat beragam dan sangat banyak. Nah, ini salah satu jenis Chonghua yang cukup gampang dibuat. Nah, anak-anak juga bisa mencoba buat di rumah. Nah, yang pastinya hati-hati ketika menggunakan barang-barang tajam, ya. Nah, setelah mendapatkan Chonghua seperti ini, anak-anak bisa menempelkan di HVS, ya. Nah, ini Losus sudah ada buat salah satu Chonghua ya, yang tadi kita pelajari adalah salah satu contoh yang sederhana. Nah, sebenarnya kalau di Tiongkok ya, nah ada juga jenis-jenis Chonghua yang agak rumit ya, seperti bentuk kayak gini ya. Nah, itu semuanya potong ya, dia gunting menggunakan tangan sendiri. Ketika dibuka hasilnya seperti ini ya. Jadi anak-anak di rumah juga boleh mencoba ya. Untuk pola-pola Chonghua sebenarnya bisa kita dapatkan di Google ya. Oke, nah itu saja tutorial seni menggunting ya. Silakan mencoba di rumah masing-masing. Wow, ternyata dari sebuah kertas origami yang polos ini bisa kita jadikan sebuah seni yang begitu indah. Iya, betul. Ini selain merupakan sebuah seni, dia juga merupakan sebuah budaya Tionghoa yang sudah lama sekali diwariskan. Oh ya, Laus Wilson. Nah, sebelum libur kemarin kita kan ada mengadakan perlombaan Chinese Contest ya. Betul. Nah, oke. Berikut ini kita akan mengumumkan Pemenang. para pemenang Chinese Contest. Ya. Mari kita saksikan bersama. Oke, berikut ini kita akan membacakan pemenang lomba Chinese Contest yang terdiri dari 3 jenis perlombaan, yaitu kreasi lampion, Chinese song, dan seni menulis. Untuk perlombaan pertama, kreasi lampion atau Tenglong Pisai dari tingkat SMK. Yang pertama, ya, David Derek dari kelas 10 angka 1 dengan kategori 最佳设计奖 The Best Design. Yang kedua adalah Evelyn dari kelas 10 angka 1 dengan kategori 最佳设计奖 The Best Design. Yang ketiga adalah Kelly Julian dari kelas 12 TKJ dengan kategori 最佳设计奖 The Best Design. Yang keempat adalah
Edi Katani dari kelas 10 AK1 dengan kategori 最佳创意奖 The Best Creativity. Yang keempat adalah Sarila dari kelas 12 AK dengan kategori 最佳创意奖 The Best Creativity. Yang terakhir yaitu Widi Otavia dari kelas 12 AK dengan kategori 最佳美感奖 The Most Beauty. Oke, selanjutnya ini adalah untuk kategori SMP ya. Untuk SMP, perlombaan kreasi lampion yang pertama dimenangkan oleh Destina Angel kelas 7B dengan kategori 最佳设计奖 The Best Design. Yang kedua, Ayumi Caroline dari 8B dengan kategori 最佳创意奖 The Best Creativity. Yang ketiga, Nicholas Capricornelius asal kelas 8C dengan kategori 最佳创意奖 The Best Creativity. Lanjut, Fiorencia dari kelas 9B dengan kategori 最佳美感奖 The Most Beauty. Lanjut, Shirley Felicia dari kelas 7C dengan kategori 最佳美感奖 The Most Beauty. Baik, selanjutnya adalah perlombaan seni menulis Shuxie Bisai untuk tingkat SMK. Yang pertama yaitu Kelly Julian dari kelas 12 TKJ dengan kategori 最佳创意奖 The Best Creativity. Yang kedua adalah Angelica Florencia Sun dari kelas 11 AK dengan kategori 最佳美感奖 The Most Beauty. Yang ketiga adalah Sarila dari kelas 12 AK dengan kategori 最佳美感奖 The Most Beauty. Selanjutnya adalah kategori untuk SMP dengan perlombaan Shuxie. Oke, yang pertama dimenangkan oleh Chelsea AJH dari kelas 8C dengan kategori 最佳设计奖 The Best Design. Yang kedua, Destina Angel dari kelas 7C dengan kategori 最佳创意奖 The Best Creativity. Lanjut, Grisela dari kelas 7B dengan kategori 最佳和谐奖 The Best Harmony. Sky Safir So dari kelas 7B dengan kategori 最佳美感奖 The Most Beauty. Lanjut, Tiffany dari kelas 7B dengan kategori 最佳美感奖 The Most Beauty. Baik, selanjutnya untuk perlombaan Chinese Song Kechang Bisai tingkat SMK. Yang pertama, Donna Ariliana kelas 12 AK dengan kategori 最佳动感奖 The Most Dynamic. Yang kedua, Hans William dari 10 TKJ dengan kategori 最佳和谐奖 The Best Harmony. Selanjutnya, Johnson dari 10 AK1 dengan kategori 最佳喜感奖 The Most Joyful. Yang terakhir adalah Shelina dari 10 AK1 dengan kategori 最佳表演奖 The Best Performance. Oke, selanjutnya adalah kategori untuk SMP perlombaan Chinese Song Kechang Bisai. Yang pertama dimenangkan oleh Tiffany 7B dengan kategori 最佳和谐奖 The Best Harmony.
Lanjut, Wilson Lu dari kelas 7D dengan kategori 最佳精神奖 The Best Spirit. Oke, itulah pemenang untuk perlombaan Chinese Contest. Selamat kepada para pemenang. Oke, selamat kepada para peserta yang masuk ke dalam kategori. Nah, untuk para peserta lain yang tidak masuk ke dalam kategori, jangan berkecil hati. Karena kita masih banyak sekali memiliki kesempatan untuk mengikuti perlombaan-perlombaan. Ya, dan Lause juga tidak lupa mengingatkan kembali bahwa di Sekolah Metametreia juga masih bisa menerima peserta didik baru di gelombang 3 dengan diskon 25%. Oleh karena itu, nah peserta didik jangan lupa ajak teman-teman atau saudara-saudara untuk bergabung dengan kita. Oke, nah sebagai akhir dari acara ini, kita akan sama-sama menyaksikan sedikit cuplikan video dari hasil perlombaan Chinese Song yang dibawakan oleh para peserta kita. Nah, oleh karena itu, saya Wilson, Saya Lause Stella. pamit mengundur diri. Sampai Oke. berjumpa di MM Show selanjutnya. Oke, see you. See you. 鸿运当头，鸿运当头，步步高升，步步高升。鸿运当头，鸿运当头，步步高升，步步高升。金河鸿运当头。365天，等待这么一天。说声恭贺新禧，道声万事胜意，吉祥甜蜜温馨，献上真诚祝福，祝你步步高升，愿你今年行大运。运当头，步步高升，春到人间喜洋洋，喜洋洋，一切顺利齐欢唱，喜欢唱，财神带醉财宝来，福从天降天吉祥。运当头，高参大吉大利，欢呼财源亨通，恭喜财源广起，庆贺鸿运当头。金河鸿运当头。发财，发财，恭喜大家多发财哟！新年发财，恭喜好运跟着来哟！幸福大我为你开，一年好心缺一块，让每一秒小心财，贺喜人间发大财，恭喜！恭喜，就在心抱祝福你好运气哟！发财，新年开开心心每一天乐开怀哟！发大财，发大财，人人身后有福来，发大财，发大财，今年好运跟着来。春天又来了，嘿哟！春天又来了，嘿哟！大家呀快来齐歌唱，春天呀带来新气象，小鸟呀快乐把歌唱，春花呀开放多芬芳，快来冲进那个世界上，快来那个拍手掌，男女老少那个。一起那个傻哈哈，春天带来那个是希望，快把欢乐全忘掉，趁着那个烛光耀。
梦中吻着你。出门人间，大地将硝烟变，报上香香人烟。万象更新，处处挂喜气象，年纪说不清。万象恭喜，借美好的新年，换上新窗，大家一起来高歌一新年。新年到，新年好，祝你大家都安康，祝福你新一年家家户庆团圆。